A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini setelah kita melaksanakan sholat fardu subuh, bagaimana keadaan sahabatku, saudaraku? Alhamdulillah, sehat walafiat baik jasmani maupun rohani. Nah, sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, di media sosial sering kita lihat bagaimana Buya Ustadz menyampaikan amalan supaya untuk jadi orang kaya. Jadi menyampaikan amalan untuk menjadi orang kaya, salah satunya sholat Jibril, ya kan? Jadi sahabatku ingin kaya. Untuk apa? Oh, supaya hidup ini senang. Semua keinginan terpenuhi. Hanya itu. Apakah tidak cukup Al-Quran itu sebagai bahan pelajaran bagi kita? Bagaimana kisah yang Allah sampaikan di dalam firman-Nya di dalam Al-Quran. Sebagai salah satu contoh, Qarun. Qarun ini siapa? Sepupunya Nabi Musa. Nah, dianya itu orang miskin, banyak anak. Akhirnya minta didoakan kepada Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Allah kabulkan. Dia menjadi orang yang kaya raya, pundi-pundi keuangannya banyak mengalir deras. Dia bekerja sama dengan Fir'aun. Nah, si Qarun ini, dianya bukan sembarangan orang. Qarun ini, kalau ditarik nasabnya, itu dianya sampai ke Nabi Ayub. Nah, saudara sepupunya Nabi Musa, bukan sembarangan orang. Yang kedua, dia ahli kitab. Nah, setelah Nabi Musa dan Harun. Yang ketiga, bacaannya sangat merdu, bacaannya sangat fasih, membaca kitab Taurat. Tapi semenjak dia jadi orang kaya yang melimpah ruah hartanya, sehingga banyak yang memegang kunci-kunci gudang hartanya, membuat dia jadi sombong. Nah, jadi sombong, angkuh. Dia merasa hartanya itu didapat dengan ilmunya, bukan karena rahmat Allah, tapi karena ilmu yang dia miliki. Akhirnya Allah tenggelamkan Qarun, istri dan para pengikutnya ke dalam bumi beserta harta-hartanya. Makanya kalau ada orang menjumpai harta di bumi ini disebut harta Qarun, harta Qarun. Nah, menyebabkan dari tadi kita miskin, minta didoakan kepada Nabi Musa. Akhirnya Allah kabulkan menjadi orang yang sangat kaya raya. Kalau zaman sekarang itu istilahnya sultan. Nah, tapi kenyataannya hancur lebur, masuk ke dalam bumi Allah ini. Allah benamkan. Bukankah itu sudah diceritakan di dalam Al-Quran? Yang kedua, itu tadi zaman Nabi Musa. Yang kedua, di zaman Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW. Siapa itu? Sahlaba. Sahlaba juga seperti itu. Dia orang miskin, yang pakaiannya aja dia harus berganti-gantian dengan istrinya.
Akhirnya dia minta didoakan juga ke Nabi kita, ke Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 kali, yang 3 kalinya baru Nabi doakan. Waktu yang pertama, yang kedua dia minta kaya, Nabi sudah bilang sama dia, apakah tidak cukup engkau melihat aku? Syukurilah apa yang kau miliki. Tapi dia tetap ingin jadi orang kaya. Sehingga Nabi doakan, Nabi kasih kambing sepasang. Akhirnya berkembang biak laksanakan ulat kambing itu. Dengan pesat berkembang biak. Akhirnya dia tidak bisa lagi datang ke majlisnya Rasul. Untuk sholat pun tidak pergi lagi dia ke masjid. Hanya sekali sholat Jumat. Setelah itu hilang dia. Sibuk dia mengurus kambing-kambingnya. Sehingga suatu masa Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW memerintahkan sahabat untuk menarik zakat dari sahabat. Tapi sahabat menolak. Kata dia itu upeti, mau dia pikirkan dulu. Sehingga sahabat pulang melaporkan kepada Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW. Akhirnya turunlah ayat. Turun lagi ayat yang mengatakan seperti orang sahabat ini, sudah dia miskin, sudah dikabulkan Allah, tapi dia berpaling. Nah, akhirnya disampaikan oleh sahabat Nabi, mendengarkan ceramah Nabi itu kepada sahabat. Sahabatnya pergilah dia membawa zakatnya ke Nabi kita, Nabi Rasul kita, Nabi Muhammad SAW. Diterima Nabi? Tidak. Ditolak Nabi zakatnya. Itu karena perbuatanmu sendiri, katanya. Nah, sampai ke zaman para khalifah, dia tolak juga zakatnya. Sampai dia meninggal dunia. Jadi harta dapat menolong dia? Tidak. Malahan gara-gara harta dia jadi terlaknat. Gara-gara harta dia menjadi ingkar. Jadi pelajaran apa yang kira-kira sahabatku, saudaraku dapat di situ? Iya, betul. Gara-gara harta merubah seseorang yang jadi taat menjadi manusia ingkar, kufur nikmat. Jadi mau saudara seperti itu, beramal, amal, minta kaya. Apakah tidak cukup pelajaran yang Allah sampaikan dalam firman-Nya di Al-Quran? Nah, jadi yang terbaik bagaimana Ustaz? Yang terbaik, syukurilah apa yang kau miliki. Syukurilah apa yang kau miliki. Kenapa? Karena Allah telah berjanji, apabila engkau mensyukuri nikmatku, maka nikmatku akan kutambah. Akan aku tambah lagi nikmatku. Nah, cara bersyukur ini kemana? Apakah cukup mengucapkan Alhamdulillah, terima kasih ya Allah? Hanya cukup seperti itu, rasa syukur itu. Nah, coba sahabatku, saudaraku renungkan. Rasa syukur itu bagaimana caranya? Nah, apabila sahabat-sahabatku ada yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, marilah kita bersama-sama mendoakan mereka supaya diangkat Allah penyakitnya, Allah sembuhkan seperti sedia kala, beraktivitas sebagaimana mestinya. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.